kita akan kembali membahas soal kasus korupsi yang menimpa seorang videografer di Sumatera Utara, tepat di Kabupaten Karo, yang mana beliau dituntut 2 tahun penjara dengan dasar laporan hasil audit inspektur setempat. Awalnya gue pikir cukup satu video ya, karena ya udah pembahasan yang paling substantifnya udah kita jelasin, tapi ternyata tidak, teman-teman. Kenapa demikian? Karena kejaksaan membuat rilis ya, melakukan press conference, terus mencoba untuk melakukan klarifikasi dan menjelaskan gitu. Yang mana klarifikasi dan penjelasannya bukannya memperbaiki keadaan, malah memperburuk keadaan. Kenapa demikian? Karena muncul lagi keabsurdan baru, kelucuan baru, dan kebodohan baru yang bikin kasus ini makin problematik dari sebelumnya. Kalau misalnya ini kasus perselingkuhan, kasus perceraian, bisa lalu ngomong gitu. Tapi di kasus ini memang ada ketidakadilan yang terjadi. Ada banyak pihak yang merasa ketakutan, merasa kengerian, merasa kekhawatiran, dan ada pihak yang dizolimi. Jadi alih-alih kita bilang pengalian isu, ya memang isu di Indonesia itu sedang banyak sekali dan datang silih berganti gitu. Jadi ketika kita menegasi satu isu, menganggap wah ini tidak terlalu matters dibanding isu ini, ya kira gue gak bisa sepakat dengan itu. Jangan langsung ambil kesimpulan kalau lu gak pernah dengar terus tiba-tiba rame itu pengalihan isu. Ya lu gak pernah dengar, mungkin algoritma, komunitas, interest lu gak di situ, tapi di orang lain yang emang ngikutin itu banyak sekali. Kita lanjut soal pembahasannya. Kenapa gue bilang informasi tambahan dari kejaksaan ini justru makin memperburuk situasi? Jadi begini, awal ceritanya itu di Instagram abang itu upload lah potongan video penjelasan kejaksaan di konferensi pers. Terus mention gue, minta gue nanggapin, ini lo kata jaksa, oh, jaksanya aja bilang gini dan sebagainya. Gara-gara abang ini gue jadi nonton tuh. Hari ini kan gue sibuk banget ya, dan gue nggak tahu ada itu. Gue jadi nonton dan bukannya ngerasa oh kayaknya gue salah ya, tapi gue malah ngerasa waduh, kalau benar yang dibilang kejaksaan ini berarti kesalahannya lebih besar lagi dong dari apa yang gue pahami. Nah, sebelum kalian tahu nih apa kesalahannya, coba kalian tonton dulu video. Di mana menurut ahli untuk bagian editing, cutting dan dubbing adalah sama dengan production video design, sehingga untuk cutting, editing dan dubbing dianggap sebagai kerugian. Production dan production design itu dua hal yang berbeda, Bapak. Dan ketika ngomong dubbing, cutting, editing, itu nggak masuk di production, itu masuknya di post production. Jadi nggak bisa dibilang double anggaran. Jadi ahli yang bilang dubbing, cutting, editing itu harusnya masuk dalam tahap produksi, itu bukan cuma harus dicabut keahliannya, itu harus dipenjara itu. Terlihat normal ya, mungkin orangnya tidak ada di dunia videografi, tapi untuk mereka yang bekerja di industri ini atau suka dengan industri ini atau hobi dengan industri ini, mendengar penjelasan seperti ini tentu sangat-sangat membuat hati sedih, karena kesalahannya bukan kesalahan yang gimana, ini kesalahan level PAUD gitu gue bilangnya.